Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Bagus Prambudya. Saya dari SMA Negeri 78. Kalau saat ini menduduki kelas 11. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai latihan AAS Matmin tingkat lanjut ya, matematika tingkat lanjut. Tujuan dari saya membuat video ini adalah memantapkan bagaimana cara saya memahami persamaan lingkaran beserta persamaan elips. Langsung saja kita mulai. Kalau persamaan lingkaran, untuk nomor 1 yang ditanya, mana yang persamaan lingkaran dan elips? Kalau persamaan lingkaran itu memiliki koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu sama. Nah, kalau persamaan elips itu berarti kebalikannya. X kuadrat dan y kuadratnya itu beda. Nah, pada opsi nomor 3 dan 4 berarti kita bisa mensimpulkan. Ini adalah lingkaran. Kalau ini adalah elips. Nah, kalau nomor 1 itu bagaimana? Berarti kita harus jabarkan x kuadrat tambah 4xy ditambah 4y kuadrat ditambah x kuadrat dikurang 4xy ditambah 4y kuadrat itu hasilnya 8. Kita harus coret. Nah, 2x kuadrat beserta 8y kuadrat sama dengan 8. Nah, ini dan ini udah pasti beda ya. Berarti di sini adalah elips. Berarti nomor 1 ini elips. Nah, kalau misalnya pilihan ganda ini berkemungkinan besar ini adalah lingkaran juga. Lingkaran ya. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman belum percaya, nomor 2 kita bisa buktikan. 4x kuadrat dikurang 4xy ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 4xy ditambah 4y kuadrat sama dengan 15. Berarti di sini kita coret 5x kuadrat beserta 5y kuadrat sama dengan 15. Nah, ini udah sama, berarti ini adalah lingkaran. Jadi option yang tepat adalah option yang E. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, teman-teman, jika kita melihat soal seperti ini, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Pertama, itu cara cari pusatnya berupa minus dari A dibagi 2, minus dari B bagi 2. Dan cara cari jari-jarinya adalah minus dari C ditambah minus dari A per 2 kuadrat, berarti dari hasil pusatnya, sama minus B per 2 kuadrat. Nah, itu cara cari jari. Nah, pada soal nomor 2 ini saya ingin menggunakan cara turunan, dimana kita lihat sama-sama pada variabel yang sama. Dan nanti kita sama dengankan dengan 0. 2x kuadrat kalau diturunin 2x. 2x kalau diturunkan jadi 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan minus 1. Lalu kita lihat yang variabel y-nya. Y kuadrat kalau diturunin jadi 2y. Terus 6y kalau diturunin jadi 6 sama dengan 0. Berarti y-nya ini sama dengan minus 3. Oke, berarti kita tinggal cari jari-jarinya aja. Jari-jarinya berarti akar dari minus C. Minus C itu adalah minus 15. Berarti 15. Ditambah 1, minus 1 dikuadratkan, ditambah minus 3 dikuadratkan. Ini berarti ini kan apa nih? 16 sama 9. Berarti ini temannya adalah 5. Dia punya jari-jari A, berarti di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah R. Ditanya A tambah B tambah R, A tambah B tambah R berarti minus 1 dikurang 3 ditambah 5. Jawabannya 1, jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 3. Kita bisa caranya kita turunkan dulu. Nah, baik persamaan elips maupun persamaan lingkaran bisa kita turunkan untuk mencari pusatnya. Lalu kita cari pusat, kita cari yang bagian X-nya. 25x kuadrat berarti 50x. Ditambah 100 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 2. Oke. Lalu kita cari YP-nya, yaitu 18y dikurang ya. Dikurang 36 sama dengan 0. Y-nya berarti 2. Kita memiliki pusat sama dengan pusatnya adalah minus 2,2. Nah, kita cari persamaan bentuk umum lingkaran. Karena yang ditanya adalah koordinat salah satu dari titik fokus. Kita berarti cari fokusnya.
Oke, kita cari. Bagaimana caranya? Kita tadi udah dapat pusat, ya kan? Kita lihat yang di depan X itu berapa? 25. Kita turunkan di sini, masukkan di sini. 25. Tadi pusat yang di X itu siapa? Ini X, Y, P kan? X sama P. Kalau minus 2 itu cara saya pahaminnya adalah kebalikannya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada bentuk kayak gini berarti kan si pusat di X-nya itu adalah minus 2 kan? Seperti itu. Ditambah bagian depan Y kuadrat ini siapa? 9 kan? 9. Terus Y, di sini apa? Di sini plus. Berarti di sininya minus 2. Dikuadratkan sama dengan, nah di sini bisa kita lihat 89. 89-nya kita tarik ke sini, 89. Oke. Kita tinggal menyelesaikannya saja gitu kan. Maka nah ini merupakan apa namanya kuadrat sempurna. Caranya bagaimana kalau udah sampai di step sini? Kita lihat bagian 25-nya. 25 kita taruh sini. Lalu kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini ada 2. 2-nya kita kuadratkan. Nah, begitu juga di sini. 9 ditambah minus 2 dikuadratkan. Sorry. Dikali ya. Dikali. Maka kita bisa tulis di sini 25 X plus 2 kuadrat tambah 9 Y min 2 kuadrat sama dengan, nah ini kalau dihitung kan ini 100. Di sini 9 kali 4 36. Ini kalau dihitung 225 ya. Oke, 225 berarti kita bisa cari, kita bagi aja 225 supaya menjadi persamaan umum elips. Nah ini kalau dibagi 225 berarti 25, sorry 225 ya, kita bagi, kita kecilkan biar hilang. Berarti di sini ada 9 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat, di sini 25 sama dengan 1. Nah kalau misalnya persamaan nih kayak gini bentuknya, ini merupakan persamaan elips yang vertikal yang bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya di sininya lebih besar berarti bentuknya itu horizontal. Maka untuk persamaan fokusnya adalah kita tulis dulu pusatnya minus 2. Nah, sorry. Nah, yang berubah pada elips vertikal adalah si bagian Y-nya ya. Berarti 2. Iya 2. Kita kekurangan satu bentuk. Di sini udah dapat A. Di sini B. B kuadrat ya maksudnya. Nah, berarti kan kalau buat cari C kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat. C kuadrat berarti 25 kurang 9. Nah, C kuadratnya berarti plus 16 ya. Nah, baru C-nya adalah plus minus 4. C sama dengan C. Nah, baru kita masukkan bagian sini. Misalnya kita masukkan yang bagian 4-nya dulu, ya kan? Berarti buat itu fokus pertama minus 2 sama minus 4, ya kan? Berarti di sini dapat minus 2 titiknya ya, minus 2,6 sama fokusnya minus 2, minus 2. Nah yang ditanya adalah pada penjumlahan di dalam fokusnya. Ini kalau kita jumlah jadinya 4. Di sini kalau kita jumlah jadinya minus 4. Opsinya yang mana teman-teman? Yang E. Nah kalau misalnya dia garis tengah, kita lanjut ya. Garis tengah, ini cara cerdas saya adalah kita masukkan aja angka-angkanya menggunakan ini X1 X dikurang X1 X dikurang X2 lalu tambah ya Y dikurang Y1 Y dikurang Y2 sama dengan 0. Kita langsung saja X1 nya kita masukkan X minus 1 X minus dari minus 3 adalah plus 3 ya, kita tinggal masukkan ya. Minus dari minus 2 adalah 2 Y dikurang 6. Oke, berarti kita bisa selesaikan penjabarannya ya. X kuadrat tambah 2X ya kan, minus 3. Lalu ini Y kuadrat minus 4Y dikurang 12 sama dengan 0. Berarti kita gabungkan yang ada kuadrat-kuadratnya, plus 2X minus 4Y minus 15 sama dengan 0. Mana opsi yang tepat? Yang C. Nah teman-teman,
persamaan lingkaran yang berpusat pada berpotongan antara garis X tambah Y minus 1 sama dengan 0 dan 2X min Y min 5 sama dengan 0 serta menyinggung garis. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti kita cari dulu pusatnya melalui substitusi dan eliminasi. Oke. Berarti kita bentuk yang pertama yang ini. Bentuk yang kedua yang ini. Oh, ini 0 yang nggak ikut, harus ikut ya. Berarti kalau misalnya ini kita tulis yang 2x min Y sama dengan 5 ya. Terus yang ini berarti X plus Y sama dengan 1. Nah, kita eliminasi dengan dijumlah 3X sama dengan 3X sama dengan 6. X-nya berarti 2. Berarti 2 tambah Y sama dengan 1. Y-nya minus 1 ya. Nah, kita udah mulai punya pusat. Nah, terus kita cari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya kita pakai rumus yang ini. AX plus BY plus C akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah mutlak ya teman-teman. Nah, AX plus BY-nya itu kita masukkan yang fungsi yang ini. Nah, kita masukkan mutlak dari 3 dikali X kan, ditambah, dikurang ya, karena dikurang, terus tambah 10. Berarti akar dari 3 kuadrat tambah, 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat ya. Sorry ya, tulisannya kurang rapi. Lalu, nah bagian X-nya ini masukin berapa? X-nya itu masukin si pusat ini guys. X-nya ini jadi Y-nya. Berarti 3 kali 2 dikali berapa nih? Minus 4 dikali minus 1. Nah, R-nya berarti 6 ditambah 4 ditambah 10. Nah, 3, 4 temannya 5. Oke. Atasnya berarti 20 ya. 20 per 5. Mutlak. R-nya berarti 4. Nah, berarti kita bisa bentuk persamaan lingkarannya. Kalau udah tahu pusat, berarti X tinggal kebalikan aja, kuadrat. Ditambah Y plus 1, kebalikan, kuadrat sama dengan. Tadi kan 4, berarti di sini kita kasih kuadrat. Nah, di option mintanya apa teman-teman? Nah, di option mintanya dijabarin. Nah, teman-teman bisa jabarkan ya. Berarti X kuadrat minus 4X tambah 4 Y kuadrat plus 2Y plus 1 minus 16 ya. Nah, berarti X kuadrat plus Y kuadrat minus 4X plus 2Y. Ini 5 kurang 16 minus 11 sama dengan 0. So, the answer is A. Nice. Nah, ini bagaimana? Kita lihat. Kita analisis soal nomor 6. Memiliki apa yang beda nih? Nah, yang titik bedanya adalah ini. Kalau misalnya titik yang beda pada suatu ini, titik yang beda pada suatu bilang Y, itu kita masuknya ke bagian elips vertikal. Oke. Kalau misalnya bedanya pada ini, si X, berarti itu masuk elips horizontal. Berarti pusatnya kita punya, ya karena dia tetap, si 2-nya ini kita tetap aja 2, nah buat cari yang satu lagi berarti 15 dikurang 5 bagi 2. Oke. Karena mencari nilai titik tengahnya dari kedua titik itu. Berarti 15 dikurang 5, 10 bagi 2, 5. Oke. Kita udah punya pusat 2,5. Nah, kita mencari jarak dari pusat ini, jarak dari 2,15 ini ke 2,5. 2,15 menuju pusatnya 2,5. Nah, kita lihat yang untuk mencari nilai A. Nah, berarti 15 dikurang 5. Hasilnya 10. Berarti kita punya A sama dengan 10. Lalu apalagi yang diketahui di sekolah? Eksentrisitas. Eksentrisitas itu apa rumusnya teman-teman? E sama dengan C per A. Berapa nilainya? 0,6. 0,6 berarti kan 6 per 10. Sama dengan C per A. Oke. A-nya tadi kita udah punya 10. Nah, berarti 6 per 10 sama dengan C. A-nya 10. Ini bisa kita coret. C-nya berarti 6. C-nya 6. A-nya 10. Berarti buat cari B kuadrat, A kuadrat minus C kuadrat. B kuadratnya berarti berapa?
100 dikurang 36. Oke. Maka B kuadratnya adalah 64. Kita masukkan. Wah, optionnya baik ya. Berarti kita tinggal tukar-tukar aja. X minus 2 dikuadratkan ditambah Y minus 5 dikuadratkan. Nah, sama dengan 1. Jangan lupa teman-teman, ini adalah elips vertikal. Berarti bagian di bawahnya Y itu lebih besar. Kita masukkan 100-nya di sini, 64-nya di sini. Optionnya yang mana teman-teman? Yang D. Noise. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Seperti yang ini, mana yang sama? Adalah bagian yang ini. Tapi yang beda mana? Bagian X-nya. Berarti ini adalah elips horizontal. Oke. Lalu kita lihat ada keterangan di soal lactus rectum. Lactus rectum itu apa? Rumusnya gitu. Rumusnya 2B kuadrat per A. Gitu ya. Stop, kita sampai situ dulu. Berarti kita cari dulu pusatnya. Kita langkah pertama kalau kita ngerjakan soal ini, kalau dari saya sendiri cari pusatnya. Pusat perhatian. Asik, kelas banget. Berarti minus 5 ditambah 1, minus 5 tambah 1 bagi 2. Ininya 1 aja. Berarti minus 4 dibagi 2, minus 2,1 ya. Nah, pusatnya kita udah dapat. Noise. Lalu kita masukkan ke persamaan lactus rectumnya. 6,4 itu kan 64 per 10. Kalau kita kecilkan 32 per 5 ya. Gak apa-apa. Sesuka kalian gimana cara mengerjakannya. Karena ini bentuk aljabar. Banyak jalan menuju Roma. Kita coret ini. 16. Berarti apa tuh ya kan? B kuadrat berarti sama dengan 16 per 5 kali A. No. Sampai sini bagaimana cara ngerjainnya? Nah, sampai sini kita ingat lagi A kuadrat tambah A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadratnya. Nah, B kuadratnya piro? 16 per 5. Oke, 16 per 5A plus C-nya ini dari mana? C-nya tuh dari mana? Dari bagian kita cari sini, dari bagian fokus. Jarak dari titik minus 2,1 ke 1,1. Berarti bagian fokusnya ya. Ini karena horizontal berarti minus 2. Jarak dari titik 1,1 ya menuju ke minus 2,1. Oke. Nah, berarti 1 kurang minus 2. Ini C-nya sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat 9. Oke. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kita bisa kali kedua ruas kali 5. Jadi 5A kuadrat. Ini bisa langsung saya pindahkan. 6A tambah bukan tambah ya. Minus 45 dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan. Berarti faktornya adalah 5A tambah 9 A minus 5 sama dengan 0. A-nya minus 9 per 5 sama atau A sama dengan 5. Nah, yang minus 9 per 5 ini TM ya, tidak memenuhi karena minus. Kita pakainya yang positif aja. Berarti kalau misalnya A-nya 5, berarti B kuadratnya ini adalah 16 per 5 kali 5. Berarti B kuadratnya adalah 16. Ya. Oke. Habis itu kita cari. Tadi udah dapat pusat. Berarti X plus 2. Ya. Dikuadratkan ditambah Y min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Oke. Mana? Tadi ini ada keterangan elips horizontal. Horizontal tuh yang paling besarnya ada di bawah. Berarti di sininya 25. 25 tuh muncul dari mana? Ini adalah A kuadrat. Ya, teman-teman, di sini saya ingatkan A kuadrat, sini B kuadrat. Maka di sini A-nya tadi kan pakainya 5. Masukkan sini 25. Terus di sini 16. Optionnya apa? Walah, minta dijabarkan. Mantap, Bisa kita langsung kayak seperti biasa, penyelesaian matematika biasa. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Berarti 16 X plus 2. Kita langsung aja ya. X kuadrat plus 4X biar cepat. Terus 25 apa nih? Y kuadrat ya. Y kuadrat minus 2Y plus 1 sama dengan 1. Nah, kita
nggak usah kerjain semuanya lah. Ini kali ini kan 64x. Ini kali ini berapa? Minus 50 ya, 50y. Ini kali ini kan udah 16x kuadrat. Ini kali ini kan udah 25y kuadrat. Nah, enakan kalau pilihan ganda kita bisa eliminasi jawaban. Misalnya kita lihat nomor E, ini udah salah. Terus mana lagi yang salah? Di sini udah benar nih. Ini benar, tapi sininya salah. Berarti option D nggak memenuhi. Nomor yang option C, ininya 50-nya plus, di sini minus. Berarti salah. Option B, 64-nya udah plus nih. 50y-nya udah minus. Itu optionnya yang B. Nah, terus kita lanjut bagian nomor 8. Adalah diminta titik yang berada pada elips. Nah, saya ingat, gue ingatkan lagi bahwa titik yang ada di elips, D kurang dari 0, D sama dengan 0, terus titiknya ketika dia substitusikan gitu loh, lebih dari 0. Di sini dia pada di dalam elips. Kalau ini pada elips, kalau ini di luar elips. Berarti kita cari titik-titik dari option ini. Teman-teman bisa cobakan kita substitusikan ke persamaan-persamaannya. Nah, ini adalah jawabannya yang B, karena pada elips kita masukkan ya 2 kurang 2 kuadrat. Nanti teman-teman kalau nggak percaya jawabannya B, bisa dites pada titik-titik yang lain. Oke. Y-nya 3 tambah 1 dikuadratkan, ini 16, apakah sama dengan 1 gitu kan. Titik-titik sama dengan 1. 2 kuadrat ini kan udah habis ya. 4 kuadrat 16 sama 16. Apakah sama dengan 1? Iya. Berarti jawabannya B. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Cara mengerjakan ini adalah kita ganti dulu. Jadi Y sama dengan minus X tambah M. Oke. Habis itu kita cari apa yang mau dia minta. Memotong lingkaran. Memotong lingkaran itu syaratnya D-nya lebih dari 0. D itu apa teman-teman? B kuadrat minus 4AC. Langsung aja. B kuadratnya yang mana? Cuman ini bingung kan? Bingung. B kuadrat min 4AC. Nah, ini titik-titik ini kita substitusikan dulu. Titik Y sama dengan ini kita substitusikan ke rumus persamaan lingkaran untuk mencari nilai diskriminan. Karena diskriminan kan itu adalah persamaan PK ya, persamaan kuadrat. X kuadrat tambah minus X plus M kuadrat minus 3X minus X plus M minus 2 sama dengan 0. Kita substitusikan titik-titiknya ya. Oke, kita pindahkan dikit. Kita bisa selesaikan. Oke, kita gabungkan yang ada X kuadratannya. Nah, kita lihat bagian ini. Ini ada bagian yang X sama X. Ini kita bisa kita masukkan ya. Ini kan sama-sama minus. Minusnya bisa gua keluarkan. Jadi 2M plus. Tuh. Sorry. Suka keluar gitu ya. Salah ya. Suka keluar gitu ya, boy. 4 ya. Ini karena minus ya. Terus di sininya X. Ya, benar. Salah ya? Salah, enggak benar. Berarti di sini kita punya M kuadrat plus M minus 2. Kita udah menemukan persamaan kuadratnya. 2-nya adalah A, ininya adalah B, ini adalah C. Tadi syaratnya apa? D lebih dari 0. Nah, berarti 2M plus 4 dikuadratkan minus 4 kali
A-nya berapa? 2 M kuadrat plus M min 2 lebih dari 0. Selesaikan. 4M kuadrat plus 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. 16 minus 8M kuadrat minus 8M plus 16 lebih dari 0. Oke. Ini kita selesaikan. Minus 4M kuadrat terus plus 8M plus 32 sama dengan 0. Nah, ini biar enak kita bagi minus 4. M kuadrat minus 2M minus berapa? Minus 8. Nah, jangan lupa dibalik. Berarti kita bisa selesaikan M itu faktor minus 4 sama ini M plus 2 kurang dari 0. Berarti M-nya itu 4 atau M-nya itu minus 2. Kurang dari 0 ya. Nah, maksudnya kurang dari 0 itu apa? Kita buat garis bilangan ketika di sini 4, di sini minus 2. Nah, tadi kan ini plus ya, ini plus nih. Berarti sini, sini. Ini plus, min, plus. Dia yang minta adalah bagian akhirnya. Minus nih. Ya kan? Berarti bagiannya yang ini nih. Nah, yang diarsir ini. Jadi jawabannya minus 2 kurang dari M kurang dari 4. Mana jawabannya? Yang A. Nice. Lanjut ya. Yang apa nih? Salah satu persamaan garis singgung lingkaran yang tegak pada 4X tambah 3Y plus 5. Bagaimana nih caranya? Ya udah, kita kerjakan ya. Kita cari dulu gradiennya pada garis ini. M-nya berarti berapa tuh? Kita kalau masih pada bingung, berarti kita sama dengan Y-nya dulu. Namun kan kalau ini ada cara cepatnya, berarti minus dari ini 3 ya. Terus tegak lurus, berarti 3/4. Kenapa 3/4? Karena M1 kali M2 itu hasil minus 1. Nanti ini masukkan sini, nanti dapat 3/4. Noise. Apa nih, kita cari dulu berarti pusat sama, udah kita cari garisnya, kita cari pusat sama si jari-jarinya. Pusatnya berarti berapa? Kita bisa turunkan ya. Minus 4 sama dengan 0, X nya 2, terus 2Y minus 2 sama dengan 0, Y nya berarti 1. Pusatnya 2, Y nya 1. Berarti jari-jari bisa kita cari dari minus 4 ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa nih? Jari-jarinya adalah 1 ya. Minus 4 kurang 3 ya, 1 ya. Udah, habis itu kita masukkan ke persamaan. Y min YP. YP, saya tulis dulu. X min XP plus minus R akar R ya teman-teman, akar R. No, R doang, lupa. Terus apa nih? M kuadrat ditambah 1. Oke. Ini adalah rumusnya. Nah, YP-nya ini adalah si ini. Nah, XP-nya adalah yang ini. Kita masukkan Y minus 1, M-nya berapa? Pakai yang 3/4 ya. X minus 2 plus minus 1 akar dari M kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan 9 sama 16. 9, 16. Terus 1. Aduh. Nah, berarti kita bisa selesaikan. Dulu kita selesaikan yang ada akar-akarnya dulu aja. Nah, plus minus 9 tambah 1, 9/16 tambah 1, ini kan 25/16. Kalau di ini kan jadi 5/4 ya. Oke. Berarti kita bisa kali 4 kedua ruas biar enak. 4Y minus 4, 3X minus 6 plus minus 5. Apa yang dia minta? Oh, dia mau kayak gitu. Jadi 3X minus 4Y minus 2 plus minus 5. Ini hasilnya ada yang plus 3 sama minus 7. Yang ada cari plus 3-nya berarti yang B. Oke, nice. Kita ketemu soal jawabannya itu.
Terus ini salah satu persamaan garis singgung elips yang bergradien minus 2. Kita cari dulu pusatnya. Gue cari XP, kita turunkan yang Y, yang ada X-nya 4X minus 4 sama dengan 0. X-nya berarti 1. YP-nya berarti sama ya, 6Y minus 12 sama dengan 0. Y-nya berarti 2. Pusatnya berarti 1,2. Nah, ya kan? Terus caranya kayak yang seperti nomor-nomor sebelumnya ya, seperti ini. Bagian depannya ada berapa? Nah, Y minus 2 sama dengan 10. Oke, kuadrat jangan lupa. Ditambah 2 kuadrat. 2 dikali 1 kuadrat. Tambah 3 kali 4. Kalau misalnya bingung dari sini deh, minus 2 kuadrat. Ini berarti minus 1 kuadrat. Ini kan kalau dihasilkan hasilnya berapa nih? 10, 2, 12. Ini 24 ya. Berarti kita bisa bagi 24 jadi X minus 1 kuadrat per 12 tambah Y minus 2 kuadrat. 24 bagi 3 berapa? 8 ya. Minus 1. Ini berarti elips horizontal. Habis itu dia mau bergradien 5. Caranya sama. Y min YP berarti Y minus 2. Terus gradiennya minus 2. X min 1 plus minus. Nah, kalau elips kita lihat dia nempelnya bagian mana. Rumusnya kan ada apa namanya, M kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Atau enggak A kuadrat tambah B kuadrat kali M kuadrat. Kalau ini nempelnya di X, kalau ini nempelnya di Y. Ini nempelnya bagian mana? Di X, bagian A-nya gitu kan, atau horizontal ya. Berarti M kuadrat minus 2 kalau dikuadratkan 4 kali 12 tambah 8. Y minus 2 minus 2X plus 2 plus minus akar dari 56. Berarti 2X plus Y minus 4 plus minus akar 56 kan berarti 2 akar 14 ya, sama dengan 0. Optionnya yang mana yang tepat? Yang nggak ada ya. Nah, ini kita ini aja tambah ya. Kita cari dulu bagian ini. Gradiennya berapa? M-nya berarti minus 1 per 2. Berarti kalau tegak lurusnya kita balik terus minus 2. Oke. Kalau ini enak ya, soalnya dia udah ada kayak gini-gini bentuknya, udah bentuk umum. Dari tadi kita ngerjakan belum yang bentuk umum, masih bentuk yang kita harus cari dulu pusatnya, terus baru bentuk umum. Berarti kita langsung aja Y plus 1, M-nya berapa? 2, X minus 2, plus minus. Dah, dia nempelnya di mana? Nempelnya di vertikal ya, vertikal. Berarti M kuadratnya bakal nempel di bagian B-nya. Kita lanjut, ternyata salahnya adalah di bagian sini. A kuadratnya kan berarti 36, B kuadratnya itu berarti kan 16. Nah, kalau misalnya ini berarti 36 ditambah 16 dikali 4. Nah, ini baru nih. Ini nanti jadi akar 100 nih. Nah, berarti apa nih? Berarti kita langsung aja lah jadi 1 ini. Minus 5 plus minus 10 ya. Berarti ini ada yang jawabannya plus 5 atau enggak minus 15. Cari aja yang plus 5 tuh yang D. Noish. Nah, kalau cara nomor 13 adalah jadi gambarnya, sketsanya ya kira-kira gini. Ini harus nempel. Nah, ini ada titik. Ini sama gitu kan. Ini ada jari-jari, ada jari-jari. Nah, cara penyelesaiannya gimana gitu kan. Nah, ini kalau misalnya di titik kita bisa pakai bagi adil. Kita masuk-masukkan. Berarti kalau bagi adil kan X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan 2. X1 nya berarti 1 kali X minus Y ya, dengan 2. Nah, Y-nya berarti X minus 2. Nah, ini memiliki gradien 1. Jadi gradien garis ini 1. Kan ini sama ya. M-nya berarti 1 ya. Karena sama, berarti kita bisa masukkan ke bagian yang ini nih. Bagian persamaan lingkaran. Berarti Y min 2 1. Terus apa namanya? Iya, 1
sorry 1x plus 4 plus minus, nah P nya R nya kan, berarti R nya itu akar P, akar dari M kuadratnya 1 kuadrat ditambah 1, berarti ya seginilah. Berarti Y sama dengan X plus 4 plus 6 ya langsung ya, plus minus akar 2P, kita masukkan akar. Nah karena dia ini Y sama dengan Y, ini juga sama kan, berarti kita cari yang beda. Berarti bagian bedanya minus 2 sama ini. Berarti kita bisa samakan minus 2 sama dengan 6 plus minus akar 2P. Berarti minus 8 sama dengan plus minus akar 2P. Berarti 2P nya berarti kita kuadratkan 4, P nya berarti 32. Nice, we found the answer guys. Nah kalau misalnya ditarik titik pada option kayak gini-gini pilihan ganda, lebih baik kalian ngerjakannya ini kita uji coba titik 1,0. Kalau misalnya kita masukkan titik option A itu sama dengan 0 apa enggak? 2 kali 1 2 dikurang 0 kurang 2, wah langsung ya terbukti, berarti bagian A. Misalnya lu nggak percaya bagian ini adalah jawabannya A, kita buktikan. Berarti 2 tambah 0 minus 6. Nah ini kan tidak sama dengan 0 ya. Nah seperti itulah kira-kira P. Nah kalau kayak gini juga kita uji coba sistem nggak tuh. Kita uji coba titik ya, apa nggak bisa gitu kan, harusnya bisa ya, tapi kita cari dulu titik P nya. Bagaimana caranya? Kita masukkan substitusi ke sini, berarti A minus 2 kuadrat per 25. Nah 6,25 kan 25 per 4 ya, berarti sininya kita udah masuk 4, 1 tambah 1 itu 2, kali 2 kuadrat ini 25, kemudian 1. Berarti ini kan A kuadrat minus 4A plus 4. Ini 4 kali 4, 16. Ini kan kalau sini 25, kalau ini ke sini 25, berarti minus 25 sama dengan 0. Berarti A kuadrat minus 4A plus berapa nih? Minus 5 ya. Minus 5 sama dengan 0. Berarti faktornya adalah A. Iya, A 0. Berarti faktornya berapa nih? Faktornya ada minus 5 sama plus 1 ya. Berarti A nya ini sama dengan 5. Karena yang diminta adalah A lebih dari 0, berarti jawabannya A nya 5 ya. Berarti P nya itu 5,1. Nah titik 5,1 ini kita uji coba ke seluruh option yang ada di pilihan ganda. Nah nanti ketemu jawabannya tuh yang B. Kalau misalnya kita masukkan 3 kali 5 kali 5 itu 15 ya. 3 kali 5 tambah 8 kali 1 kurang 23. Itu bakal nanti hasilnya sama dengan 0. 15 tambah 8 23 ya. 23 kurang 23 sama dengan 0. Oke. Itu saja yang bisa gue bagikan mengenai materi persamaan lingkaran dan persamaan elips. Itu yang gue paham, mohon maaf bila ada salah kata, tutur kata saya dalam menyampaikan materinya. Harapan gue kita bisa belajar bareng-bareng, kita diskuss ya di kolom komentar. Sekian dari gue, Dimas Bagus Pramditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.